Assalamualaikum, hai everyone, welcome back again. Kali ini Nula Nova akan merangkum sebuah film dengan tema zombie berjudul Sky Shark tahun 2020. Jadi tanpa terlalu banyak cincong di awal lagi, yuk kita langsung masuk aja ke dalam alur ceritanya. Let's go! Film diawali dengan diperlihatkannya orang-orang yang sedang menaiki pesawat yang Mimin juga nggak tahu tujuan mereka ini mau kemana. Akan tetapi, keadaan yang tadinya damai aman dan terkendali ini seketika mendadak berubah, di mana saat pilot melihat ada hal yang janggal karena radar pesawat mereka tiba-tiba menangkap sebuah sinyal yang aneh. There's something on the radar. Entah datang dari mana, namun sekelompok aneh yang menaiki hiu terbang ini tiba-tiba mendekati pesawat, di mana mereka juga memaksa untuk masuk ke dalam pesawat, dan betapa terkejut ruasnya para penumpang karena ternyata sosok itu adalah zombie tentara Nazi. Tanpa banyak cincong, zombie ini pun langsung bertindak tanpa ampun dan belas kasih, di mana ia membantai semua orang di dalam pesawat tersebut. Kemudian masuklah juga seekor zombie wanita, yang mana si zombie wanita ini juga tidak mau ketinggalan ikut berpesta dan membantai semua orang di dalam kabin pesawat. Kemudian scene berpindah dengan diperkenalkan seorang ilmuwan dalam bidang pertahanan Amerika yang bernama Dr. Fletcher, dan ini anak keduanya bernama Angelica, di mana saat Dr. Fletcher melihat rekaman tentang penyerangan pesawat ini, ia nampak tidak merespon alias biasa saja dan langsung tahu siapa mereka ini sebenarnya. Yang mana ia pun juga tidak butuh waktu lama dan langsung mengetahui di mana lokasi para zombie ini bersembunyi. Flight NSL 234 disappeared 1902 from the radar. Dr. Fletcher pun menyuruh anak pertamanya yang bernama Anna untuk menyelinap dan memata-matai tempat tersebut, di mana Anna yang sudah tidak di markas para zombie ini dibuat menjadi sangat terkejut dan rewas karena ternyata tentara Nazi zombie ini sedang melakukan persiapan untuk menginvasi bumi dengan melakukan produksi massal tentara pasukan zombie, dan mereka juga telah melakukan persiapan gila dengan merubah hiu menjadi pesawat tempur. Mengetahui kegilaan ini, Anna pun segera melapor kepada ayahnya, di mana Dr. Fletcher langsung menyuruh Anna agar segera pergi dari tempat itu. Akan tetapi saat Anna hendak ingin pergi, tiba-tiba keberadaan Anna pun diketahui, yang mana tentara zombie ini langsung menyerang Anna. Setelah berhasil melawan, Anna yang mencari jalan keluar justru malah masuk ke tempat yang salah, di mana di sini ia bertemu dengan si zombie wanita yang tadi di pesawat. Namun tiba-tiba si zombie wanita ini menyuntikkan sebuah serum tepat di neneknya si Anna, yang mana suntikan ini membuat Anna menjadi leles. Merasa persembunyian mereka telah diketahui oleh orang lain, pemimpin tentara zombie ini pun segera menginstruksikan untuk segera pergi dari wilayah ini. Di mana dengan bertatih-tatih, Anna pun juga berjuang agar bisa keluar dari tempat ini. Saat tersadar, ternyata Anna sudah berada di rumahnya, di mana si ayah meminta kepada Anna untuk segera bersiap untuk dahar, dan setelah mereka berkumpul, barulah si ayah menceritakan semuanya, di mana terkuak fakta jika ternyata para tentara zombie ini dulunya adalah proyek Nazi yang bernama Project Himmelfaust, yang pernah dikembangkan oleh Dr. Fletcher bersama dengan rekannya bernama Dr. Hans Kramler ketika ia masih menjadi ilmuwan militer Jerman. Di mana semua ini berawal saat tahun 1944 dengan tujuan proyek itu sendiri adalah untuk membuat tentara super Nazi, yang mana cara kerjanya dengan menyuntikkan sebuah serum bernama K7B ke tubuh para militer tentara Nazi agar bisa membuat si tentara Nazi menjadi lebih powerful dan jauh lebih agresif.
Dan ketika tentara itu tewas di medan perang, maka tentara yang telah disuntik serum K7B secara otomatis akan bangkit kembali dan mengubah mereka menjadi zombie. Yang mana hal ini akan membuat Nazi menjadi semakin faedah karena tidak perlu repot-repot harus merekrut tentara baru, dan pastinya dana untuk memberi makan kepada para tentara akan berkurang disebabkan si tentara zombie yang tidak perlu makan. Dan tak hanya sampai di situ, Dr. Fletcher dan rekannya juga menciptakan sebuah terobosan baru, yaitu dengan mengubah hiu menjadi pesawat tempur, yang mana inilah juga yang menjadi alasan kenapa Dr. Fletcher waktu mengetahui tentang penyerangan zombie di awal adegan tadi, nampak tidak merespon alias tidak kaget, karena sedari awal dia memang sudah tahu jika zombie tentara Nazi ini adalah ciptaannya sendiri. Akan tetapi pada kenyataannya, mimpi memang tak semanis realita, di mana saat proyek ini baru berjalan setengahnya, proyek ini terpaksa harus terhenti dikarenakan Nazi yang harus kalah perang gara-gara negara Amerika, Rusia, dan Inggris bersatu untuk mengeroyoki Nazi. Dan karena merasa Nazi telah kalah, akhirnya Crummler pun memutuskan untuk pergi bersembunyi, di mana Fletcher sempat menghadang Crummler dan mengatakan jika melarikan diri adalah suatu hal yang tidak etis sekaligus hal yang memalukan bagi seorang pria sejati. Das Haus ist verschwunden. Das Experiment ist fehlgeschlagen. Gott, die Russen werden bald hier sein. Wir müssen kämpfen. Crummler yang mendengar ucapan ini dan pundung karena dibilang cupu, malah menjadi ngadat dan menembak Fletcher. Tapi di detik-detik terakhirnya, Fletcher sempat menyuntikkan serum K7B ke tubuhnya, di mana hal inilah yang menjadi alasan kenapa Fletcher masih bisa hidup hingga sekarang. Lalu Fletcher yang masih hidup kemudian direkrut oleh organisasi Amerika yang bernama Paperclip, di mana disinilah akhirnya Fletcher bergabung dan diangkat menjadi ilmuwan militer Amerika karena telah memberitahu segala rencana Nazi pada saat itu dan memberitahu lokasi persembunyian Crummler. Hingga pada akhirnya tentara Amerika juga berhasil membunuh Crummler dan para anak buahnya. Das deutsche Vaterland! Ich habe damals nach den schweren Angriffen auf die Reichshauptstadt vom 21. im Propagandaministerium statt im Rüstungsministerium verkündet. Jadi secara tidak langsung, penyerangan yang tadi saat ini adalah merupakan ajang balas dendam dari para tentara zombie Nazi yang dulu telah tewas, di mana kini mereka berniat untuk menyerang semua negara di muka bumi ini. Dan agar serangan tentara zombie ini segera berakhir, Fletcher pun meminta untuk segera melakukan perlawanan, di mana mereka memancing dengan menggunakan sebuah pesawat yang berisikan penumpang agar para tentara zombie Nazi datang untuk menyerang pesawat tersebut. Tidak butuh waktu lama, akhirnya tentara zombie Nazi ini muncul dan menyerang pesawat, di mana sayangnya para penumpang yang ada di pesawat tersebut harus tewas dengan cara yang cukup sadis. Sedangkan tim khusus yang disiapkan untuk menyerang tentara zombie ini tetap tidak bisa berbuat apa-apa karena senjata yang mereka gunakan ternyata sama sekali tidak mempan. Genetically mutating to defend themselves. Dan yang lebih hebohnya lagi, Anna yang sudah terkena suntikan serum di tubuhnya oleh si zombie wanita waktu di adegan awal tadi, kini tiba-tiba berubah menjadi zombie dan justru membukakan jalan kepada para tentara zombie Nazi agar bisa masuk dan menghabisi tim khusus yang ada di dalam pesawat. Boys, fuck them up! Merasa kedua putrinya dalam bahaya, Fletcher akhirnya menggunakan senjata mutakhir ciptaannya yang memang sudah dipersiapkan jika ada keadaan terdesak seperti ini. Yang mana senjata itu adalah sebuah robot hiu raksasa, dan dengan bermodalkan teknologi yang sangat amat canggih, maka senjata ini bisa digunakan dengan cara menghubungkannya melalui sistem kerja saraf otak Fletcher agar bisa dikendalikan dari jarak jauh layaknya mainan remote control.
Sementara itu, tim khusus yang ada di dalam pesawat kini juga telah berhasil melumpuhkan beberapa zombie yang berhasil masuk ke dalam pesawat. Yang pada akhirnya tersisalah Anna yang masih dalam pengaruh zombie dan hampir membunuh saudarinya sendiri. Akan tetapi dengan gercep, Angelique pun berhasil memberi penawar dan membuat Anna kembali menjadi manusia. Kembali bersama Dr. Fletcher yang sempat terdesak karena serangan bertubi-tubi yang ia terima, hingga akhirnya pada kondisi ini, ia pun mengerahkan segala kemampuan yang ada pada si robot hiu dan menembakkan semua senjata yang ia miliki, di mana pesawat hiu yang kecil-kecil ini seketika luluh lantak akibat menerima serangan dari robot hiu milik Fletcher. Yeah! Step one. Good job, everybody. Setelah berhasil menghentikan serangan tentara zombie Nazi tadi, di akhir film pun kita diperlihatkan jika ternyata serangan barusan hanyalah sebuah langkah awal untuk serangan berikutnya yang jauh akan lebih mengerikan. Di mana kini mereka telah bersiap mengerahkan segala pasukan tentara zombie. Die Welt wird fallen. Nah, gimana gengs menurut kalian? Menurut Mimin pribadi sih isi cerita dalam film ini agak boring di bagian awal hingga pertengahan ya. Tapi terlepas dari itu, film ini benar-benar cukup brutal loh, hampir di setiap adegannya. Karena kalau kalian mau nonton film ini secara langsung, maka kalian akan disajikan efek yang benar-benar cukup sadis gitu gengs. Dan banyak darah bermunceratan kemana-mana. Jadi agar video Mimin gak kena teguran, maka dengan terpaksa deh adegan-adegan tersebut harus Mimin sensor di video ini. Oke deh, sekian dulu dari Mimin. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe ya kesayangan Ulanova. Dah. Wassalamualaikum.